Dari nenek moyang kita tidak ada menyembunyikan. Yang ada itu adalah muridku membawa piring kepek, nyeminta yang banyak. Itu tidak nyaki ada guru kedang. Iya. Piring sensanya piring Kasih 10 kue, minta 50. Itu nyaki ada guru. Kue serak-serak. Makanya nyuruh. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Firdaus Abi. Kali ini agak spesial. Saya bertemu dengan Pak Janu Arisdi, Mak Didi, atau boleh juga dipanggil Pak Didi. Tapi yang lebih populer itu Mak Didi. Beliau seorang budayawan dan sangat konsen dalam dunia pengembangan literasi, kemudian juga fokus pada adat budaya di Minangkabau. Kalau kita bicara dengan beliau mungkin akan butuh waktu panjang karena banyak topik. Tapi khusus kali ini karena beliau juga mengelola konten YouTube di DDTV, Pak. Di DDTV. Nah, dan di DDTV itu bicara banyak soal Keminangkabauan. Yeah. Nah, tapi secara spesifik pada kesempatan ini kita bicara soal pengembangan literasi. Seperti ini Pak Mak Didi. Hari ini kan orang sibuk dengan pengembangan literasi. Iya. Banyak alasan sih pengembangan literasi dilakukan. Misalnya posisi yang buruk dalam kemampuan baca, daya baca masyarakat kita. Konon nomor 2 terbawah. Belum lagi kalau diukur dalam tingkat pemahaman. Sudah dibaca, tingkat pemahamannya jadi justru lebih turun. Iya. Nah, kemudian seluruh komponen berlomba-lomba untuk bagaimana menggiatkan gerakan literasi ini. Nah, inilah atau bagaimana Iya. Mak Didi? Gini Pak Fiat, ini sebenarnya semacam euforia literasi ya. Kita baru kenal istilah literasi ini kan akhir-akhir ini. Sebelumnya kita pernah menyebutkan soal aksara, buta huruf, melek huruf. Itu cerita kita masa lalu. Ya. Tapi karena buta huruf dulu. Sekarang kan muncul istilah literasi. Semuanya berbicara soal literasi. Literasi digital, literasi rumah tangga, literasi hukum, literasi budaya, literasi keuangan, semua literasi. Literasi semua ceritanya. Memang ada dua, ada literasi, ada numerasi ya. Ini nampaknya menarik, harus kita hadapi, tapi jangan sampai nanti kita salah arah ya memahami soal literasi. Tadi Pak Fir menyebutkan bahwa kita berada pada urutan nomor 2 dari bawah dengan ukuran mereka. Ini jangan salah kita. Jangan kita sampai mengakui bahwa bangsa Indonesia itu nomor 2 terbawah dalam kapasitas kemampuan baca. Kalau mereka menyebutkan kemampuan baca kan ukuran mereka itu. Itu misalnya ada salah satu diantaranya international PISA, Program for International Student Achievement. Itu kan PISA mengukur. Memang kita berada pada urutan nomor 2 dari bawah, bahkan kadang-kadang urutan nomor 1 dari bawah. Ini dengan ukuran mereka. Kita jangan terlena, terkesima, atau terpukul dengan ukuran ini. Ini seolah-olah kita mengklaim, membenarkan, menjustifikasi bahwa kita itu orang bodoh gitu. Kita itu orang yang dalam tanda kutip yang punya tingkat kemampuan menggunakan akal, otak yang rendah di bawah orang nomor 2 dari bawah. Ini ukuran mereka. Kita harus mengkritisi ini. Cara mengkritisinya adalah kita kembali ke ukuran kita. Bicara tentang literasi jangan pakai ukuran orang lain. Bicara tentang literasi jangan bicara dengan definisi orang gitu. Caranya? Kita harus kembalikan pada baju kita.
Menarilah di gendang kita sendiri. Ya. Supaya kita nanti jangan sampai merasa rendah diri di dalam percaturan dunia dalam hal literasi. Itulah latar belakangnya saya sangat getol memperjuangkan nama International Minangkabau Literasi Festival. Walaupun kawan-kawan ketika itu kan banyak yang menyebutkan, oh jarang, pernah orang bikin seperti itu. Minangkabau Literasi Festival. Literasi Festival. Ya, maksudnya begini, yang ada itu kan misalnya International Literasi Festival of Bandung misalnya. International Literasi Festival of Ubud Bali, International Literasi Festival of London. Jadi of itu menyatakan bahwa tempat. Tapi yang saya maksudkan bukan itu. Yang saya maksudkan adalah bahwa Minangkabau ini sudah berliterasi, kita punya literasi. Hanya masalahnya istilah literasi ini, terminologi literasi ini, kata literasi ini sudah mempersempit makna. Apa yang kita maksudkan, apa yang dimaksudkan oleh leluhur kita tentang literasi. Nah, ini yang perlu kita dudukkan, Pak Pierre. Jangan liar ya. Apa yang membedakan konsep yang terbayang Pak Didi dibanding yang lain tadi itu? Nah, kata literasi itu kan dari bahasa Barat, bahasa Inggris, kemudian diambil mungkin dari bahasa Prancis, kemudian mungkin dari bahasa Yunani gitu. Itu lebih memaknai aksara. Jadi banyak kawan-kawan menggunakan kata keberaksaraan, kan tidak enak bunyinya, keberaksaraan, untuk memaksakan memahami literasi. Banyak kawan yang mencoba-coba juga memaksakan definisi lain. Ketika disebutkan literasi itu pada dasarnya sebenarnya adalah kemampuan baca tulis. Kemampuan baca tulis. Itu dia. Itu konsep utama. Itu konsep utama literasi. Kalaupun ada yang mengatakan, oh literasi itu kan bukan hanya baca tulis. Ini yang perlu dipahami. Jangan definisi literasinya yang dibelokkan, tapi definisi baca tulisnya itu yang diperbaiki. Jadi kan orang mengatakan begini, oh literasi itu kan bukan hanya baca tulis. Harusnya? Benar, memang baca tulis. Memang baca tulis, literasi itu adalah kemampuan baca tulis. Nah, dengan pembelokan seperti itu kan membuat kita jadi bias pemahaman kita. Yang sebenarnya yang harus diperbaiki itu adalah pemahaman kita tentang baca tulis. Tidak yang lain-lain itu. Bukan, jangan mengambang ke sana ke sini. Kita ini salah paham tentang baca tulis. Nah, kalau dihubungkan dengan literasi Minangkabau itu, baca tulis Minangkabau itu yang mana? Itu yang mau kita harus ungkapkan ke permukaan ya. Mana yang sebelum ke situ lah Pak, kita beli ilustrasi. Nenek saya tidak bisa membaca huruf Latin, tapi sangat lancar baca huruf Arab Melayu, gundul malah. Gundul Melayu ya. Ya. Tapi ketika itu dulu, nenek saya dikategorikan orang yang tak baca tulis, orang buta huruf. Kategorinya gitu-gitu. Kategorikan karena tidak bisa bahasa huruf Latin. Ukurannya baca Latin. Bahasa Latin. Nah, sebelum itu nenek moyang kita juga tidak bisa baca bahasa aksara Jawi, aksara Arab Melayu. Apakah bisa kita sebutkan bahwa nenek moyang kita itu tidak cerdas, tidak buta huruf? Boleh, mungkin mereka tidak kenal dengan aksara, mereka tidak paham aksara. Tapi mereka menciptakan aksara lain yang sebenarnya tidak seperti mengikuti apa yang dibuat oleh Barat. Nah, ini. Tapi di lingkungan mereka saling memahami. Jangankan di lingkungan mereka, bahasa mereka itu bahasa universal. Ya. Dipahami orang dimanapun manusia dunia. Betul. Hanya masalahnya kita kan tidak pernah mengungkapkan itu ada. Ya. Bahkan banyak ilmuwan, profesor mengatakan bahwa Minangkabau itu kan bukan berbudaya literasi. Minangkabau itu kan berbudaya orasi katanya. Orasi. Jadi di Minangkabau itu tidak bahasa tulis. Nah, ini yang salah paham. Salah paham kita memahami label literasi yang dibuat oleh Barat itu. Seolah-olah mempersempit pemahaman kita tentang bangsa kita sebatas hanya ukuran aksara yang diciptakan, bahkan digiring ke aksara Latin, malah digiring kan. Kalau tidak bisa baca tulis Latin, tidak tahu. Nah, tadi kembali ke soal kita nomor 2 dari bawah tadi. Ya. Nomor 2 dari bawah tadi itu kan ada sampel diambil. Bisa dengar kalau sampelnya kota-kota pusat.
Ya. Surabaya, Jakarta, Bandung, bahkan Malang, kota-kota pendidikan yang anak-anak yang luar biasa. Tapi mereka mengukur dengan instrumen mereka. Sehingga anak kita ini bukannya kemampuan intelektualnya rendah, tapi memahami instrumen itu jadi masalah. Umpamanya begini, mungkin instrumen dalam bahasa Inggris, tulisan Latin bahasa Inggris, mengukur tingkat kemampuan literasi yang mereka sebutkan itu untuk bangsa kita, rasanya tidak efektif, tidak ukurannya. Gitu. Artinya kita mengukur badan kita dengan baju orang. Nah, kita suka menari di gendang orang lain dan kita mengakui itu semua. Mestinya kita bangkitkan yang kita punya, kita perlihatkan yang kita punya. Jauh sebelum mereka itu berpikir, kita sudah berlari kok. Begitu Pak Pierre. Ya, lalu kembali ke soal literasi Minangkabau yang disebut tadi. Literasi Minangkabau itu apanya yang dibaca? Nah ini banyak orang kita punya aksaranya atau bagaimana? Ya itu banyak orang menantang saya mengatakan memangnya Minangkabau itu sudah berbudaya literasi. Kalau lihat kata literasi yang Anda gunakan, terminologi literasi yang Anda gunakan untuk melabeli apa yang kita maksudkan oleh leluhur kita, maka kita bisa mengatakan bahwa kita memang tidak berbudaya literasi seperti definisi mereka. Bacanya itu? Aksaranya itu, ya. Aksaranya itu. Yang kita maksudkan dengan label literasi yang mereka buat, itu jauh lebih hebat Minangkabau sebelum mereka lagi. Contoh, apa buktinya? Pembuktiannya? Kita masih menemukan berbagai simbol-simbol. Di bagian pahami kita bikin definisinya dulu supaya mudah dipahami ya yang mengiring. Yang dimaksudkan nenek moyang kita dengan label literasi yang dibuat orang itu adalah kemampuan manusia memahami dan apa memberikan makna, menciptakan makna terhadap simbol-simbol. Simbol-simbol itu bisa saja berupa aksara, bisa berupa kode-kode bunyi, bisa berupa kode-kode alam. Jadi kemampuan memberikan makna. Jadi ringkasnya adalah nenek moyang Minangkabau itu kan sudah punya kemampuan memaknai alam. Memaknai alam. Itu membaca. Itu yang membaca. Membaca yang. Iya, makanya membaca itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kepada Rasulullah. Rasulullah saja tidak bisa membaca aksara. Artinya bukan membaca aksara dimaksudkan. Nenek moyang Minangkabau, leluhur kita sudah luar biasa hebatnya membaca alam. Nah, kemampuan memaknai alam kemudian mereka rumuskan dalam bentuk rumusan yang sangat mudah dipahami dalam hanya beberapa kata. Kadang-kadang itu hanya 2 kata. Katanya selalu berimbang, kiri kanan katanya itu. Kemudian itu mereka tuangkan dalam bentuk yang bukan aksara, tulisan. Menulis itu bukan hanya menulis aksara. Menulis itu pada dasarnya adalah mendokumentasikan hasil pemikiran dalam bentuk simbol-simbol. Bisa aksara. Tapi orang Minangkabau tidak membuat seperti itu. Satu di antaranya, kan banyak modelnya. Saya lihat ada 4, minimalnya ada 4, mungkin 3. Yang satunya mungkin bergabung. Yang pertama dalam bentuk ya. Mereka menggambarkannya dalam bentuk serupa. Serupa itu diwujudkan dalam bentuk ukiran. Ukiran itu semuanya menyimpan tulisan. Tulisan itu tidak aksara, tapi kato. Dari setiap model, setiap istilahnya itu motif lukisan Minangkabau itu cerita. Mungkin satu motif itu satu bab buku, bahkan satu judul buku, satu motif saja. Ambillah yang paling populer itu umpamanya kalau paku ya, kalau paku kacang balimbiang itu satu bab, mungkin satu buku bercerita tentang itu. Karena itu tidak hanya bercerita tentang wujud sebuah tumbuhan yang berbentuk bernama paku, tapi di situ dia bercerita tentang alam. Bagaimana kita tuh memahami alam, di tengah titiknya itu ada titik yang sangat penting, disitulah disimpan sumber kehidupan gitu. Kalau Ari Ginanjar menyebutkan ada God spot, ada titik Tuhan di tengahnya itu. Nah, di titik paku itu bercerita lagi. Nah, yang paling populer kan diceritakan tentang bagaimana kita dengan anak dan kemenakan. Kalau paku kacang balimbiang, tampudong renggang-renggongkan, bawa turun kasuaso.
Anak di pangku kemanakan dibimbing. Orang kampung dipatenggangkan adek dan binaso. Kira-kira gitu. Adek dan binaso itu di mana letaknya? Tuh di tengah-tengah itu. Nah, kalau seandainya itu diuraikan, semua motif ukiran Minangkabau itu jauh lebih hebat daripada yang dimaksudkan dengan literasi. Karena literasi itu hanya aksara. Nah, kalau kita pahami pula aksara ini kan hanya melambangkan bunyi sebenarnya. Ada bunyi itu yang berupa piktograf, itu kan berbentuk gambar dia. Ada bunyi itu yang silabus, dia setiap suku kata. Ada bunyi itu fonetik sifatnya, setiap bunyi. Nah, bahasa Latin kan menyimpannya dengan bunyi. Bunyi itu kan hanya ada dua, Pak Biar. Bunyi konsonan, bunyi vowel. Itu beda manusia dengan hewan ya. Ini supaya kita pahami juga. Budaya manusia dengan hewan itu di situ. Allah memberikan kemampuan pada manusia itu bisa menggabung-gabungkan dua jenis bunyi. Bunyi konsonan dan bunyi vowel. Bunyi vowel itu apa? Vokal ya, vowel. Nah, hewan tidak bisa. Dia berbunyi juga hewan ini. Bunyi juga. Coba, mampu enggak hewan itu menggabung-gabungkan bunyi konsonan dan vowel? Kalau mereka mampu menggabung-gabungkan bunyi vowel dan konsonan, mereka bisa berbicara. Kita mampu. Ya, beo misalnya. Nah, mereka bisa meniru-niru kan, tapi kemampuannya tetap terbatas. Nah, manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk mampu menghubungkan antara bunyi dengan bunyi. Bunyi itu dua hal, bunyi konsonan dan bunyi vowel. Lalu lahir bunyi diftong misalnya, itu kan gabungan dari vowel. Ada triftong, 3 bunyi vowel sekaligus. Bahasa Minang kan sampai triftong. Nah, semakin rumit tingkat kebodohan itu, rumit pula bunyinya. Nah, untuk melabelkan bunyi-bunyi itu, menyimbolkan bunyi itu supaya bisa disampaikan kepada orang lain, mereka menciptakan yang namanya aksara, simbol-simbol. Nenek moyang Minangkabau tidak mau menyimpankan dalam bentuk aksara. Dia simpankan dalam bentuk yang lebih komprehensif. Tidak hanya satu bunyi mereka simpankan, tidak hanya satu silabus, dan tidak pula satu wacana mereka simpankan, tapi satu konstruksi berpikir. Kemampuan mereka memberikan makna terhadap sesuatu, mereka simpulkan di dalam sebuah simbol. Tadi kita sebutkan salah satu di antaranya adalah ukiran. Bentuk lain itu gerak, dalam bentuk gerak. Gerak itu kalau Minangkabau itu disimpulkan dalam semua gerakan silek. Semua tarian Minangkabau pasti merujuk ke silek. Karena gerakan silek itu bukan satu gerakan, itu gerakan mata saja. Itu satu bab buku itu. Jadi begitu literatnya kalau kita masih ingin menggunakan kata literasi ya, literatnya Minangkabau. Nah, itu kan dari memahami atau memaknai alam tadi. Lalu juga ada Pak, selain memaknai, melihat alam itu, juga ada dari unsur yang membaca yang tersuruh itu gimana? Sebenarnya tidak ada yang tersuruh, Pak ya. Semuanya tersirat, tersuruh itu semuanya sebenarnya tidak ada semuanya. Allah pun tidak menyembunyikan segala sesuatu kecuali zatnya. Kan itu, nenek moyang kita tidak ada menyembunyikan. Yang ada itu adalah muridku membawa piring kepek, minta yang banyak. Itu tidak nyaki ada guru kedang. Iya. Piring sensanya piring 10 kue, minta 50. Itu nyaki ada guru. Kau serak-serak, makanya nyuruh. Jadi istilah disuruh. Itu disuruh. Disuruh itu supaya jangan serak-serak, sambaran pakai gitu. Kalau you ingin mendapatkan sadonya, bawa niru misalnya, Pak. Jadi itu istilah tasawuf itu sebenarnya ambo merasa diperlakukan tidak adil ya, mungkin nenek moyang awak diperlakukan tidak adil di awak ini, menuding nenek moyang awak, leluhur awak palit berilmu. Sangat tidak. Awak yang datang itu masalah. Ambo kan hampir kalau sebut seluruh negeri mungkin alun. Tapi hampir seluruh negara lah mau masuk. Nah, masa bawa jadinya ini awak. Terakhir patang mau ke Solo. Sebelumnya ke Pagadi. Pagadi kok sulit pernah masuk ke dalamnya. Itu luar biasa menyimpan. Nah,
Kemudian sebelumnya kami ke Suhayan. Di Suhayan itu luar biasa banyak. Nah, tasurua sebenarnya bukannya di surah, tapi memang awak yang mendatang kau. Kira seandainya awak kau datangin membuka diri untuk menerima itu, nah terbuka lahnya. Kalau seandainya awak datang dengan kedoktoran awak datang ke profesoran awak, kesarjanaan awak, salaweh telapak tangan dapetnya. Tapi kan dokter profesor kan ilmunya tinggi ya Pak. Kenapa kan tempayan Pernah nggak dokter disebutkan dokter kan dalam bidang ilmu tertentu. Dokter apa? Iya. Dokter linguistik. Dokter apa? Dokter apa namanya pendidikan. Dokter apa? Dokter ekonomi. Tapi Minangkabau kan satu bidang ilmu itu holistik. Nah, itu yang ingin jalan Pak Pierre. Pengalaman apa ya di sampai orang lain di barat gitu. Mereka tidak mengajarkan ilmu itu terpisah-pisah seperti awak. Ada ilmu matematika, ada ilmu fisika, ada ilmu kimia, ada ilmu biologi. Mata kuliah pelajaran mata pelajaran diajarkan karena terpisah-pisah. Tidak. Mereka mengajarkan satu bidang ilmu itu terintegrasi secara tematik. Itulah kan yang kita ketika memahami alam itu tidak bisa mempelajari satu ilmu, mempelajari tentang letaklah gunung, laut itu seluruh ilmu terintegrasi di situ. Ada fisika, ada kimia, ada matematikanya, dan bahkan ada ekonominya. Jadi Allah itu memberikan gejala-gejala terhadap alam yang harus pelajari itu terintegrasi, holistik, bukan terpisah-pisah. Nenek moyang kita mengajarkan seperti itu. Makanya ketika seorang dokter ingin belajar tentang Minangkabau, lepaskan kedoktoranmu. Karena kamu dokter hanya dalam bidang linguistik, Anda hanya dokter dalam bidang pendidikan, Anda hanya dokter dalam bidang ilmu informasi dan informatika umpamanya. Tapi ingin belajar Minangkabau dengan kedoktoran yang spesifik seperti itu, makanya telapak tangan itu segala pilihan ketek tadi terbawa. Kemelimpahnya keluar. Mohon maaf kawan-kawan, kamu yang tidak dokter. Mundur kamu takut spesifik. Begitu yang diajarkan yang namanya literasi Minangkabau yang masih sangat misterius itu Pak Pierre. Nah, kunjungan Mak Didi ke kampung-kampung ke negara itu, apa yang Mak Didi cari di situ? Bermula dari istilah kawan mencari nan tasuru dan nan disuru. Dugaan semula kan ada nan disuru, ada dan tasuru. Setelah aku telusuri hampir seluruh nagari, cuman dan alun yang obsesi pada Garaba Data. Di Garaba Data itu aku datang ke Solo, disampaikan ini semua apa di situ ya. Dan serang ya. Bagus itu ya memang betul adanya. Oh jelas. Nah, jadi nanti suatu ketika ke situ bukannya disuruh dan tasur. Hanya awak yang datang tidak membawa hanya membawa telapak tangan, selawai telapak tangan. Coba bawalah selawai alam. Ini bisa dikumpah, selawai kuku. Tapi kalau dibantah akan selawai alam. Nah kini kalau ingin hanya menerima yang selawai telapak tangan, istilahnya itu banyak anak-anak awak yang tapi tidak salah juga datang sekadar untuk menyelesaikan skripsi. Datang minta. Tentu iya disebutnya pali. Ini awak pali-pali Pak. Nah, Pak, kan banyak negara yang sudah Pak Didi datangi. Iya Pak. Pak Didi datangi. Lalu apa yang didapatkan dari katakanlah yang diduga orang yang tersulut-sulut tadi itu? Mungkin bisa memberikan beberapa contoh, Pak. Tentu kalau dibantah itu selalu alam ya Pak. Aku agak saja clue supaya kawan-kawan tidak ragu-ragu untuk mendalami Minangkabau. Nah, namun temui itu adalah bahwa Minangkabau itu dulu kan pernah sampaikan bahwa Minangkabau itu sudah mencapai titik peradaban tertinggi ya. Ternyata di seluruh titik namun temui mereka itu merucut pada satu pemahaman yang sama ya. Tidak ada pemisahan antara ilmu Allah dan ilmu manusia. Temuan dari seluruhnya. Disitulah muncul konstruksi pemahaman bahwa ada maksudnya syarat maksudnya kita Allah itu kan dari situ. Kemudian diperkuat oleh ini cenderung bahwa ada itu seumpama tubuh, syarat itu seumpama nyawa,
syarat mengatur, ada yang memakai. Itu kan konstruksi berpikir. Kalau itu ditulis mungkin jadi buku, bisa beberapa volume buku itu. Kalau itu mereka buat, tetap katanya seimbang. Syarat mengatur, adat memakai. Ada pasal syarat pasal kita belah. Adat seumpama nyawa, syarat seumpama tubuh. Syarat seumpama nyawa, adat seumpama tubuh. Syarat nengkawi. Nah, ada terbalik apa? Syarat nengkawi, adat dan lazim. Ada sebaliknya disebutkan bahwa sebenarnya adat syarat nengkawi, maka adat dan lazim. Silakan bisa dibolak-balik, bisa. Tergantung pada awak memberikan makna. Awak ambil supaya jangan salah pemahaman ada sana gitu. Kalau seandainya menyebutkan syarat kawi adat lazim, iya syarat itu kawi kuat, adat itu lazim yang biasa-biasa awak lakukan sepanjang hari. Itu boleh, benar pemahamannya. Tapi ada pemahaman dari nenek mama awak yang di negara-negara yang bertemu. Sebenarnya Pak, yang benarnya itu adalah apabila syarat itu sudah lazim, maka adat itu akan kawi. Maka syarat lazim, adat kawi. Maksudnya, iya, apabila syarat itu sudah lazim dalam kehidupan masyarakat, maka adat itu akan kuat dengan sendirinya. Nah, artinya di seluruh titik yang awak temukan di Minangkabau itu sama arahnya. Mereka berpikir bahwa ilmu Allah yang disimpan di alam semesta itu satu paket dengan ilmu yang dipahami oleh manusia. Kalau coba-coba menyimpang dari pemahaman itu, maka hukum Allah pun akan berlaku dengan sendirinya. Nah, konstruksi itulah yang sebenarnya menjadi Pancasila. Nah, kan bingung orang mikir kata, kawan-kawan banyak, apa hubungannya Pancasila Pak? Coba cari lambang dari mana datangnya? Di mana datangnya? Nah, coba cari lambang Pancasila. Bagi yang punya lambang Pancasila, cari di dadu Burung Garuda itu kan ada lambang Pancasila tuh. Satu bintang. Bintang di tengah. Di belakang bintang itu kan bintang di buku tuh. Irisan yang di belakang itu, silanan nampe. Silanan kedua, kemanusiaan yang beradil dan beradab, tidak titik. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berketuhanan yang Maha Esa. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu di tengah. Dan beririsan dengan itu, dengan sila kedua itu. Sila ketiga pun gitu. Persatuan Indonesia tidak titik, tapi persatuan Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Karena dia beririsan. Begitu pula yang nomor 3, Persatuan Indonesia tadi ya. Lebih itu nomor 4. Nomor 4 kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi mau khawatir one man one vote, iya berketuhanan yang Maha Esa atau tidak? One man one vote ini kan? Jadi one vote, one man one vote. Itu demokrasi kita kini. Apakah itu berketuhanan yang Maha Esa? Tolong pikirkan. Tolong pikirkan bersama gitu. Nah, begitu pula nomor 5. Nomor 5 itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu tidak titik, tapi yang berketuhanan yang Maha Esa. Karena lambangnya itu beririsan ke situ. Artinya seluruh kehidupan kita di negeri ini, di republik ini, landasannya Tuhan. Harus ketuhanan yang Maha Esa. Itulah yang bertemui di seluruh negara-negara. Makanya ketika ada pasal syarat pasal kita bola diobrak-abrik oleh orang pada level politik negeri ini tingkat nasional, itu sebenarnya cobaan biasa saja. Lebih dari itu ketika Belanda datang, bara abad Belanda itu masuk ke Minangkabau itu kan letaklah abad ke-7 balai, 8 balai. Udah puncaknya abad ke-8 balai, 9 balai. Terjadi yang disebutnya dilabelinya perang Padri. Itu kan cobaan terhadap keyakinan nenek moyang Minangkabau, leluhur Minangkabau, tentang konstruksi berpikir tentang alam dan Tuhan serta dirinya yang sebenarnya menemukan titik kebenaran itu. Menjadi obrak-abrik. Itu yang menjadi persoalan. Nah, ini berkembali soal literasi Pak Fir. Jadi mereka, kamu sebutlah Barat, kan memang mendominasi ini Pak. Mendominasi pemikiran dunia. Itu adalah strategi literasi. Target mereka tidak lebih dari 2 hal. Pertama adalah dominasi politik, dan kedua dominasi ekonomi. Hanya itu. Ekonomi, politik. Walaupun mereka menguasai teknologi segala macam itu, targetnya adalah menguasai ekonomi dan politik. Kedua itu.
Nah, mereka dominasi itu. Mereka menggiring cara berpikir awak dengan menggunakan produk-produk yang mereka sebut sebagai produk literasi. Ada jurnal, ada buku, ada apa lah. Nah, diukur dengan baju mereka. dengan baju mereka. Nah, sementara awak terlena. Mungkin kau agak tidak enak didengar ada kawan-kawan awak, ya. Tapi harus sampaikan. Ya, silakan. Bahwa awak kau kan bangga mana menyebutkan rujukan-rujukan barat. Ketika mendeskripsi pakai jurnal-jurnal barat itu, dan mereka giring situ dan mereka paksakan awak untuk itu, seperti Scopus segala macamnya itu, kan seolah-olah itu indeks yang maha benar segalanya. Wah, luar biasa. Dan awak membangga merujuk itu. Kalau tidak pakai itu, lalu nanti bisa dikatakan bahwa oh tidak ilmiah, oh rendah kualitasnya. Jadi kualitas kita diukur dengan rujukan orang. Setelah mencari, mereka itu merujuk pemikiran tertentu sampai pada titik tertentu, menggiring awak melepaskan diri dari pemikiran-pemikiran tentang bersatunya pemikiran ilmu manusia dengan ilmu Tuhan. Mereka itu aja, dan memisahkan itu. Nah, lalu anak awak, letaklah bukan anak awak ya, profesor awak, guru awak, dosen awak, doktor awak beranjak ke luar negeri dan merujuk mereka semua. Lalu pulang ke Indonesia dengan banggaannya dan merujuk pulau. Anak muridnya mahasiswanya merujuk pula itu, dan akhirnya masif terjadi pembangunan pembentukan image citra seperti itu yang benar. Tapi awak lupa awak punya. Dasar. Ya, dan awak punya. Awak tetap memakai baju orang, dan awak bangga dengan baju orang itu. Nah, awak lupa bukan harus bangga, dipaksa bangga. Mungkin kok pengalaman anak Ambo, anak Ambo ini kan sekolah di Skotlandia, baru semester pertama. Dengan budaya belajar di Indonesia, Gajah Mada, Inyo membuat tugas pertama. Jadi tugas pertama dari profesor penuh dengan rujukan-rujukan, rangkaian rujukan-rujukan referensi dari Sunan Sikok. Ketika submit, yang tanya ada profnya, wah, ini banyak benar pikiran orang lain. Dan pikiran kamu mana? Terkejutnya. Aku merangkai-rangkai pikiran orang. Dan mungkin berlebihan lo menyampaikan merangkai-rangkai pikiran orang yang awak sendiri tak ngerti gitu. Iya. Ikon apa ya? Copy paste malah ya, copy paste. Awak tak menuduh lah. Merangkai-rangkai pikiran orang yang awak sendiri tak ngerti. Dan dia nama. Nah, itu yang sebenarnya mari kita reformasi lah literasi Minangkabau itu. Minangkabau itu sudah punya kemampuan yang dilabeli dengan orang kini dengan literasi jauh sebelum itu. Lalu aku mau berusaha mencari istilah yang paling tepat itu apa. Mungkin tak kenal ada Makari ketika itu, Februari Judi. Aku bagara-gara. Tapi itu bagaranya serius jadinya, betul Pak Makari ya. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan literasi itu adalah kato sebenarnya. Kato. Jadi orang Minangkabau itu menyimpan makna, memberikan makna, kemudian disimpulkan dalam bentuk kato, bukan kata. Kan kayak itu. Kalau di konsep linguistik ya, ada namanya lalang laparol. Lalang laparol itu adalah yang bunyi yang kita dengar kok. Nah, itu yang awak simbol-simbolkan menjadi aksara. Kemudian yang lalang itu di mana? Di sikop. Pesan, makna, message. Itu yang lalang. Itu dasar kata dari language. Kemudian kalau Noam Chomsky menyebutkan deep structure dan surface structure. Yang deep structure itu yang sebenarnya bahasa itu di Minangkabau itu yang sebut dengan kato. Nah, kemampuan Minangkabau merangkai kato pusako itu seimbang, memaknai bahwa alam ini seimbang. Tidak pernah yang menyampaikan satu kato model maaf lah sebut pantun dan sana awak daerah lain. Jaka sembung bawa golok, sembung, blok. Jaka sembung bawa golok. Betul? Nyambung ceng. Ada nyambung golok. Itu kan pantun atau kato tuh. Iya. Itu sembarang bunyi saya keluarnya. Dan awak pokoknya rangkaian bunyi di belakang malah A, B, lawan rasa santian mana lah berpantun.
Tidak begitu. Ya. Untuk membuat sebuah kata pusako, leluhur kita itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Demikian. Luar biasa. Mungkin tidak 1 tahun 2 tahun, mungkin 1 generasi. Mereka baru bisa menciptakan sebuah kata pusako. Alun takile Allah takalam. Rasul bulan lah ganok 30. Alun dilihat Allah tamakan. Rasul sampai ke dalam tubuh. Itu kan seimbang. Alun takile Allah takalam. Bulan lah ganok 30. Si ngemulonya mau pikir-pikir kalau garam-garam kok kaitannya dengan cahaya. Ya. Tapi maksudnya itu adalah ketika mereka memenung, mau melihat hilal. Ya. Jadi, aku tak lihat hilal itu mereka lah tahu besok lah tanggal ganok 30. Itu kayak orang sufi. Orang sufi itu memahami itu kan. Nah, ketika mereka mengeluarkan itu, mereka lah menyampaikan bahwa untuk memahami gejala-gejala alam itu tidak bisa hanya mencari dari alam saja. Ada kuncinya, clue-nya. Clue-nya itulah yang awak maksudkan dengan keyakinan awak terhadap hubungan awak dengan Tuhan. Itulah ilham. Jadi kartu dalam bahasa Minang itu tidak hanya sekedar permainan bunyi. Tidak. Makanya disampaikan dari nenek moyang awak, leluhur kita, yang didanga bunyi, yang disimak kato. Yang didanga bunyi, yang disimak kato. Simak itu dari bahasa Arab, sami. Bukan artinya mendengar bunyi, tapi mendengar sesuatu yang dibalik bunyi itu. Ya. Itu literasi yang diajarkan oleh nenek moyang Minangkabau. Itu yang membaca itu. Nah, bagaimana kita bisa, kan kesannya ribet itu Pak. Bagaimana kita bisa menularkan pada generasi muda kita hari ini? Itu persoalan teknis kok ya. Ini akan mudah apabila awak permudah. Ketika awak membayangnya sulit, makanya akan jadi rumit dan bahkan merumitkan awak. Nah, boleh awak skeptis ya bahwa pendidikan Barat menggiring awak untuk merasakan ini sebagai suatu kesulitan. Belajar dalam kelas dengan guru yang mengajarnya itu dipaksakan anak murid untuk mengenal menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh guru itulah yang benar. Model pendidikan Minangkabau, pembelajaran Minangkabau itu tidak seperti itu. Guru itu boleh dibantah. Bahasa membantah guru. Dia kaji. Ya. Contoh apa? Misalnya Anda memberikan argumen terhadap seorang guru bahwa tidak boleh itu dunia. Beliau mengungkap kan? Aku model kok terjadi argumentasi. Dia kaji loh mau. Akhirnya beliau mengatakan, ayo mak model itu. Dengan diskusi ya? Dengan diskusi, argumentasi. Anak-anak awak ini digiring untuk memahami dan menyatakan apa yang disampaikan guru itu yang benar. Dan ketika diberikan ujian ke muridnya, kalau tidak sesuai dengan apa yang dikatakan guru dan apa yang ditulis dalam buku, maka nilainya rendah. Harus textbook. Ambo dulu ketika masih remaja, itu hari pertama mengumumkan pada mahasiswa. Mahasiswa mungkin tahu takana sadanya. Apa itu aneh? Kalau nanti tugas ujian atau soal ujian yang Anda jawab itu persis seperti sama dengan apa yang saya tulis atau apa yang saya katakan, maka Anda harus ngulang lagi mata kuliah itu, ambil nilainya E. Lu takutnya, lu baca nih Pak, saya butuh pikiran Anda, butuh otak Anda. Yang penting itu konsepnya. Cara saya menyampaikan itu hanya mengajak Anda berpikir. Yang ingin saya tahu itu sejauh mana Anda mampu berpikir. Dan paham. Paham itu kan berpikir. Paham itu kan tidaknya masih rendah tuh. Menghafal, memahami, kemudian menciptakan data. Nah, bagaimana Anda mengkonstruksi kembali hasil pemahaman Anda itu di dalam bentuk yang bisa dipahami orang lain. Nah, itu yang dapat nilainya A. Begitu. Artinya pembelajaran seperti itu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita di surau. Makanya kalau bapak lihat ke surau, tidak seperti yang disebut-sebut oleh para politisi. Saya maju, ingin menjadi pemimpin negeri ini, mengajak kita semuanya untuk bapak lihat ke surau, bapak lihat Banagari. Itu kan retorika politik. Tapi bagaimana konsep surau itu? Gini. Bapak lihat ke surau,
Tuh, anak awak lalu selalu ya. Nah itu gini, Ya. sebenarnya kan harus konsepsi surau itu yang awak hidupkan tadi. Ya. Inti dari pembelajaran surau itu adalah memberikan peluang selebar-lebarnya kepada anak sosial, anak murid, anak-anak awak, generasi awak untuk berpikir. Untuk berpikir secara terbuka, bebasnya berpikir. Itulah yang dilahirkan oleh Nadiem Makarim kini sebagai kurikulum merdeka. Berilah kesempatan anak itu berpikir dengan dirinya. Jangan dipasang juga baju orang barat ke lahir. Orang barat kan berpikir menurut pemikiran Inyo, dan itu ada memang agenda-agenda tertentu kan. Nah, berilah kesempatan kita itu untuk berpikir dengan diri kita, anak-anak kita gitu. Nah, Minangkabau kan nggak sampai di situ. Nah, itu inti literasi itu Pak Firman. Nah, tapi dari kondisi itu Mak Didi optimis pengembangan literasi khususnya literasi Minangkabau itu bisa diterapkan pada anak-anak kita. Ambo sangat optimis Pak Firman. Sangat optimis. Babo sangat optimisnya. Ini akan hilang dan tidak akan hilang. Karena ini dijaga oleh Allah. Nah, kini tergantungkan awak berminat tidak membangun kembali konstruksi pembelajaran Minangkabau ini. Nah, dari mana kita bisa memulainya? Nah, kini kan diberi peluang muatan lokal. Ya. Muatan lokal itu adalah perintah dari undang-undang, Ya. undang-undang sistem pendidikan. Di 2003 balik itu ada Perpres atau Kepmen ya tentang muatan lokal. Kepmen apa ya? Kemendikbud tentang muatan lokal. Itu kan perintah untuk kabupaten kota, provinsi, guru-guru, satuan pendidikan untuk laksanakan ini. Ya. Apakah sudah menjalankan itu? Sepertinya, maaf bos sabut ya, yang mau jalan hampir seluruh kabupaten kota, kini pasti ganggang-ganggang baru. Ganggang-ganggang baru dalam arti apakah memang awak ragu atau memang nggak tahu bahwa awak diberikan peluang, diberikan kesempatan untuk mengembangkan muatan lokal. Jadi muatan lokal itu bukan hanya muatannya saja, tapi metodologinya pun pakai metodologi lokal. Artinya silahkan berkembang dengan baju sendiri, jangan pakai aja baju orang lain lah gitu. Nah, itu kan amanahnya ke dunia pendidikan, Pendidikan. ke pemerintah daerah. Nah, Lalu ketika itu tidak dijalankan, siapa yang boleh menegur pemerintah itu? yang memilih pemerintah itu siapa? Kan rakyat. Ya. Nah, gampang saja. Rakyat tegur pemerintah itu. Oh, bukan demo, bukan demo menegur pemerintah. Demo itu ajaran orang barat tuh. Dengan saluran-saluran yang jelas. Demo itu ajaran sesat tuh. Jelas. Ajaran sesat tuh. Ini ajaran awak berdemo supaya terjadi chaos. Sebenarnya itu politik tingkat paling rendah itu. Demo itu politik paling rendah. Yang benarnya itu kalau nenek mama awak ingin berpolitik, tidak berada pada posisi politik praktis. Politik praktis itu kan dalam partai. Ya. Tempatnya wadah mungkin. Politik praktis itu diwadahi oleh partai politik. Nenek mama awak, pengulu awak, datuk-datuk awak tidak berada di level itu. Mestinya berada pada level strategis, ideologis. Ideologi dan strategis awak kini, kok ideologis awak kini kan sedang terancam. Ya. Di situ tolonglah nenek mama, pengulu, datuk-datuk di situ berpolitik. Mengawasi. Di situ mengawasi, berpolitik di situ. Ya. Tidak berpolitik pada level praktis. Biar anak kemana-mana awak yang hebat-hebat itu, ahli hukum, ahli ekonomi, ahli budaya, ahli itu, biar mereka yang berkecamuk dalam gedung DPR itu. Ya. Kalau awak lo dua tangkar dalam gedung DPR itu, kan malu sebagai pengulu. Ya. Marabolo Pengulu Pak. kemana-mana. Kan malu aja. Makanya pengulu itu berada pada level politik strategis, ideologis. Ya. Itu yang terancam kini. Itu yang terancam itu di situ apa mana Pak Fir. Nah, dari soal pendidikan tadi itu kan di situ. Yang terancam kan di politik di strategis. Kalau teknis war tinggal perintah. Ya. Guru-guru diperintahkan saja menjalankan itu kan jalan. Ya, Kadis selesai. Ya, kadis selesai. Kini anak kada jalankan, itu yang bisa dijalankan. Bergaining nenek mama dengan pemerintah. Nah, kepala daerah. sebenarnya kurikulum merdeka kan lah menyebutkan silakan belajarlah dengan kondisi alam yang ada. Yes. Alam itu termasuk nenek mama, termasuk penghulu kan. Kondisilah dengan lingkungan awak Ya, sebagai lokal kita. muatan lokal kita. Barangkali perlu dikritisi ya, ketika ada gagasan yang telah diterapkan dulu seniman masuk sekolah. Ya.
kan seniman yang datang ke sekolah. Lalu ada apa namanya itu ya, latahnya. Nenek mama menuntut lah. Bapak nenek mama tidak masuk sekolah. Mau pengulu tidak masuk sekolah. Coba ya, janganlah. Tidak pas. Tidak pas. Lebih tinggi sampai tingkat puncak saja. Iya. Bagaimana anakku yang datang mencari pengulu, mencari nenek mamanya, mencari nenek mamanya, tempatnya berada. Ya. Harus jangan gitu. Ngapain pula mama yang mendatangi anak? Ya. Itu. Nah, pemerintah bah fasilitasi. Ya. Bikinlah kondisi sampai belajar cukup. Ya. Pada istilahnya itu pranata adalah saudara lengkap kok. Pranata itu bahasa Inggris, kok saya salah paham dia. Pranata itu kan dalam bahasa Inggrisnya institution itu. Pranata. Yang dimaksudkan pranata itu bukan institution lembaga, tidak. Tapi limbago. Kalau lembaga, itu kan organisasi. Seperti kita kan punya organisasi Sako. Ada Bakorkan, ada Bundokan Duang, ada perkumpulan Elkam, ada apa itu, banyak tuh, ada 7 balai ini tuh, nggak tahu kan sudah tuh. Nah, itu kan organisasi. Nah, yang dimaksudkan dengan institution bahasa Inggrisnya, yang disebut dengan pranata di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 itu adalah limbago. Itu kan ada anak-anak anak sekolah awak dikondisikan, difasilitasi untuk belajar di situ. Itu muatan lokal. Kalau lah nenek mama lo masuk ke sekolah maja, balik ceritanya bam dulu kan lah gagal. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mengajar sesuatu yang sifatnya alamiah. Dipaksakan anak-anaknya untuk memahami tentang Iskandar Zulkarnain, ketemuan perpatian sebatang, diapa laringan seluruh. Ya. Jadi nyapa dan anak bisa New Zealand ada guru loh. Ya. Itulah dia apa? Dinyatakan anak kalau sebab. Akhirnya bergores tidak. Sama sekali tidak bergores. Kenapa? Gores itu bahasa Inggrisnya karakter. Tahu mungkin tahu. Gores itu bahasa Indonesianya gores ya. Bahasa Inggrisnya bahasa Inggrisnya groove. Gores bahasa Inggrisnya bahasa Indonesianya gores bahasa Indonesianya bahasa Inggrisnya groove. Akar kata yang sama. Itu bahasa Latinnya karakter. Karakter itulah yang digunakan untuk menyebutkan karakter pada diri seseorang. Karakter itu goresan. Kalau gores misalnya di papan atau di basi digores jauh kayu atau jauh basi, kemudian alirkan air, di mana air itu mengalir. Itu dilikan-liku goresan itu. Itu mestinya digoreskan di dalam kolbu anak-anak ketika waktu usia dini. Di mana bisa digoreskan? Di lingkungan dininya. Lingkungan dininya itulah limbago. Kalau di Minangkabau itu limbago itu kemanakan berajo ke mama berajo ke pengulu berajo ke mopakan. Di situ di mama itu ada mandesoko, di mama itu ada bako. Nah di situ sistem luar biasa. Itulah yang disebut dengan pranata. Pranata itu. Dan kawan-kawan menyebutkan kita melakukan penguatan pranata apa? Iya. Nah, itu pranata. Pranata itu kalau mudah pahami, limbago itulah pranata. Jadi tidak hanya sebuah organisasi, tapi limbago yang membusuk dari bumi dan telah mempunyai sistem yang mapan beratus tahun. Itu pranata kebudayaan itu. Lalu bagaimana dengan organisasi-organisasi yang muncul dengan sistem perundang-undangan, undang-undang keormasan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia yang baru lahir 77 tahun. Bagaimana dengan itu? Itu semua dibentuk untuk memperkuat limbago. Bukan menandingi limbago. Maaf kawan-kawan yang punya membuat ormas, yang membuat LSM, membuat sanggar segala macamnya itu, lalu dengan harapan mendapatkan bantuan sosial, hibah dari pemerintah, lalu dihabiskan untuk kepentingan dirinya atau kepentingan organisasi ini saja, itu terkutuk oleh Tuhan. Karena itu diamanahkan untuk menguatkan limbago, bukan memperkuatkan organisasi sendiri. Kan ada, enggak sebutkan banyak kok. Ada sanggar A, sanggar B, ada organisasi A, organisasi B, menggunakan kata lembaga, bahkan ada kata lembago, lalu mengajukan
minta diberikan bantuan hibah, diberikan bantuan dari sponsor itu, lalu dia membesar dan membesar dirinya sendiri. Nah, itu bukan itu. Itu bukan amanahnya, bukan seperti itu. Amanahnya adalah seluruh lembaga, seluruh organisasi yang dibentuk dengan undang-undang keormasan itu tujuannya adalah untuk membesarkan dan menghidupkan limbago. Karena itu yang sedang sekarat kini. Kamu patang kan musabah itu sedang digiring ke peti mati ya. Ngeri. Pak, kamu masih peti mati. Jangan-jangan ini adalah suatu sadar atau tidak? Undang-undang dasar 45 Konstitusi Jawa yang bersyarat kebudayaan dan masyarakat adat pasal 8 balir B telah diamandemen. Di amandemen ketiga disebutkan bahwa negara mengakui, berarti tidak perlu undang-undang lah. Kalau mengakui tidak perlu pakai undang-undang kepada mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat selagi dengan hak-hak tradisionalnya selagi masih hidup itu berbahaya. Artinya dibuat kondisinya supaya tidak kuat, akhirnya lemah dan tidak hidup lagi, habis limbago itu habis. Kalau di Nusantara kok di Minangkabau kok limbago kok mati, maka bubarlah NKRI. Karena NKRI itu adalah jalo bapak jalo. Nah, kan ada salah satu ukiran kan ada jalo tarantang. Jalo tarantang itu kan ada simpul-simpulnya itu. Ya. Itu cek buku tuh, menjalankan itu literasi itu. Ya. Dijadikan ukiran, disimpan di situ. Itu menceritakan tentang bagaimana sistem alam semesta, sistem berbangsa dan bernegara seperti jalo itu. Saling terkait-kait, saling berhubungan. Lampu sek jalo tetap disiko. Dan ikut yang dipakai dan ikut tidak akan diberikan. Siapa mau cek jalonya itu jangan tanyakan. Karena semuanya pasti nalurinya tahu. Ada yang mau cek jalonya itu. Nah, di negara kita kan kini kan sedang itu di lemah-lemah kalau putih mato jalo. Lembago ke habis bubar. Nah, tugas kita pemujaan kebudayaan itu adalah memperkuat jalinan jalur-jalur kok yang dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan silaturahim. Rahim itu dari mana? Dari ibu. Panjang cerita. Oke, Pak Didi. Saya juga terpesona, kita semua terpesona dengan saudara Sabi. Bak aturan kalau dirantang nemu panjang. Kalau dirantang kan selawe alam, kalau dibantang. Kalau dibantang selawe alam. Karena memang ilmu Allah itu alam semesta. Kalau dikubah, kalau dirantang, panjang sepanjang kalinya. Kalau dirantang namanya panjang. Namanya panjang. Kalau diputar namanya singkek. Nah, kalau kumpahkan sajalah selawe kuku. Selawe kuku itu apa istilah ini? Sadana Paguno dan istilahnya kurang pas loh Pak. Maksudnya itu adalah orang aja closing statement ya. Closing statement itu kan bahasa orang. Artinya itu kok simpulan. Simpulan itu simpul. Titik di mana seluruhnya terkait. Jadi dari siko jalo tadi di siko dimas simpulnya itu. Nah, kita simpul. Nah, itu yang memaksudkan dengan salawe kuku. Itu luar biasa kalau ini bicara tentang literasi Minangkabau. Jangan sampai salah paham ya. Salah paham atau kalau ada yang nanti mau bertemu langsung dengan tokohnya silakan Pak. Beliau bisa dihubungi kapan saja dan tapi dalam waktu-waktu bulan ini sibuk berkeliling masuk negara ya, mencari kecek orang nanti suruh kecek orang ternyata ndak pasuruan awak mendatang ko yang malih membuka nanti suruh tapak tangan kita bawa karuang bawa boni bawa niru ada pek sudah Oke. Sampai jumpa pada pertemuan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.